Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan bercerita bagaimana eh, proses ketimpangan sosial itu terjadi. Jadi, kalau kita berbicara tentang sebuah ketimpangan, maka banyak hal yang bisa kita lihat di situ. Jadi bisa kita melihat sesuatu yang tidak balan, yang tidak imbang, itu bisa menjadi sesuatu yang disebut dengan ketimpangan. Misal, di satu sisi kita melihat mobil mewah misalnya, kita melihat mobil dengan merek Hammer mulus gitu ya, kemudian di sebelahnya kita melihat mobil pick up gerobak gitu. Nah, itu tentunya ada ketimpangan di situ. Nah, tetapi yang kita bahas kali ini adalah ketimpangan sosial sebuah masyarakat. Jadi kondisi ketimpangan sosial masyarakat itu adalah kondisi di mana masyarakat itu hidupnya tidak seimbang, hidupnya tidak balan. Nah, di situ biasanya ketimpangan ini selalu dihubungkan dengan status, dengan ekonomi, dengan pendidikan. Biasanya itu yang sangat sering terjadi di situ. Nah, kemudian kalau kita bincang tentang ketimpangan ini, maka di situ ada dua faktor yang menjadi bagian yang selalu menjadi persalahan, menjadi pembahasan. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, di faktor internal ini itu mungkin kalau kita ngomong kita bisa menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa sih saya kok begini? Kenapa sih saya kok seperti ini? Tidak seperti mereka. Nah, itu ketika yang dibincang itu ketimpangan karena orang yang berada di bawah sebuah status yang rendah atau sebuah kondisi yang lebih rendah dari yang dia angankan, kondisi status yang diharapkan. Nah, artinya ketimpangan yang internal tadi itu yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, itu yang disebut dengan faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor yang kita sebut menjadi faktor yang berpengaruh tapi dari luar diri kita. Nah, itu yang kita sebut dengan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dalam sebuah masyarakat, dalam ketimpangan ini terjadi bisa karena banyak hal. Misalnya, saya menyebutkan faktor eksternalnya ini karena kondisi demografi, karena kondisi kependudukan. Nah, kependudukan seperti di Indonesia ini yang kita dipisahkan oleh banyak wilayah yang berpulau-pulau, yang pulau-pulau itu dipisahkan oleh perairan. Nah, di situ tentunya akan menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan. Nah, di antara perbedaan-perbedaan yang ada itu yang akan menjadi sebuah ketimpangan. Saya misalkan kita melihatlah ada orang ini kalau mengelompokkan Indonesia itu ada bagian timur, ada bagian barat. Nah, yang Indonesia bagian timur ini orang mengatakan mereka lebih tertinggal, lebih timpang daripada yang di bagian barat. Karena apa? Nah, karena sementara ini sampai sekarang ini pusat-pusat pemerintahan itu masih berada di wilayah barat. Nah, sementara wilayah timur itu jauh dari sentuhan-sentuhan pembangunan. Nah, ini secara demografinya seperti itu. Itu yang membuat ketimpangan. Nah, di masa lalu itu ada program yang namanya transmigrasi misalnya. Nah, transmigrasi itu ya salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan ini, memeratakan jumlah warganya, jumlah penduduknya diratakan, dibanyakkan di sebuah daerah yang kekurangan jumlah penduduk atau yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding jumlah atau areal yang dimiliki. Nah, itu misalnya karena ketimpangan. Nah, karena jumlah penduduknya misalnya yang di Jawa ini banyak di
kirim, ditransmigrasikan ke luar Jawa. Nah, kemudian misalnya karena komposisi penduduknya ini juga akan menciptakan sebuah ketimpangan. Nah, contohnya karena jumlah penduduk yang berbeda, yang mana jumlah penduduk ini sangat banyak ragamnya. Misalnya kita sekarang ini di usia demografinya kita itu di usia demografi yang menjelaskan bahwa kita ada bonus demografi. Nah, itu sehingga ada ketimpangan di sini. Ada pengistimewaan dari bonus demografi ini terhadap anak-anak yang sekarang berkembang pesat, yang banyak di usia produktif. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang bagaimana jumlah penduduk yang besar ini, kemudian bonus jumlah dalam demografi tadi, dalam persebarannya. Ternyata mereka ini persebarannya lebih memilih ke tempat yang lebih dekat jangkauannya dengan tempat-tempat pemerintahan, ke ibu kota negara. Selalu mereka mengarah ke situ perpindahan. Nah, itu yang berhubungan dengan demografi. Sekarang yang kedua, saya akan menyampaikan tentang bagaimana ketimpangan itu yang secara eksternal itu dipengaruhi oleh kondisi pendidikannya. Nah, kalau kita ngomong pendidikan, kalau orang-orang di kota itu pendidikan sudah merupakan kebutuhan, sudah merupakan sesuatu yang dia andalkan. Nah, karena apa? Karena di kota ini mungkin para orang tua itu hanya bisa mewariskan pendidikan ini kepada anaknya. Berbeda dengan yang mereka di desa, yang mereka tanahnya masih luas-luas. Orang tuanya lebih mewariskan harta yang berupa tanah tadi kepada anaknya. Nah, ini sehingga memacu pendidikan mereka ini itu menjadi timpang. Jadi orang tua yang di desa itu mungkin setelah anaknya SD, SMP malah dinikahkan. Berbeda dengan yang di kota. Malah kalau saya belum selesai S2 saya nggak menikah dulu. Itu terjadi di kota. Nah, itu yang karena pendidikannya terjadi seperti itu. Karena apa? Karena pendidikan ini di Indonesia itu masih sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang layak bagi dia. Itu sangat. Karena apa? Kita selalu ditanya akan apa ijazahnya. Ya, ditanya ijazahnya dulu, belum keahliannya yang tanyakan. Kemudian yang ketiga itu yang disebabkan karena kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi di sini juga berpengaruh, punya andil yang besar terhadap adanya ketimpangan. Jadi ekonomi di mana orang-orang yang ada di kota yang menjadi sentra banyak orang ini menjadi market yang luar biasa, menjadi pasar yang sangat menjanjikan, sehingga apapun yang dijual di kota itu laku. Berbeda dengan di kota, karena di desa dan di kota ini perkembangan dan perputaran uang sangat berbeda. Perputaran uang lebih banyak terjadi di kota. Nah, itu yang saya gambarkan tentang bagaimana ekonomi ini membuat orang itu timpang. Sehingga mungkin kalau di kota besar kita lihat orang punya mobil kelasnya Avanza, itu mereka udah kelas menengah, bukan kelas atas. Tapi kalau di tempat saya ini mobil Avanza sudah bagus. Nah, itu yang membedakan. Jadi di daerah yang kayak saya ini, yang di kota kecil ini, nah itu timpang banget. Kalau kita lihat dengan yang di sana. Oke. Kemudian yang keempat yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini juga menjadikan hal yang menjadi timpang. Misalnya begini, orang yang tadi di ekonomi yang baik, tentunya dia bisa memberikan jaminan kesehatannya lebih baik lagi. Kenapa begitu? Nah, karena jaminan yang mereka miliki itu dia bisa membayar fasilitas rumah sakit yang mewah, yang baik gitu. Sementara kalau orang-orang yang tidak mampu, mereka itu kalau berobat ya misalnya hanya di rumah sakit yang kelas C atau di panti-panti kesehatan, misalnya ada di puskesmas gitu ya. Nah, mereka gitu. Tapi mereka yang kaya memilih tempat yang
lebih bagus. Nah, bahkan kalau di Indonesia ini sering orang yang kelasnya artis gitu, nah dia memilih kemana? Singapura gitu. Itu yang terjadi, yang bisa kita lihat. Itu yang disebabkan karena fasilitas kesehatan di sana lebih bagus. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah faktor karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang secara umum. Artinya kekurangan dari adanya lapangan pekerjaan ini sehingga menimbulkan banyak orang-orang yang begitu selesai mengenyam pendidikan yang mau mereka bekerja tapi tidak tertampung oleh lapangan pekerjaan yang ada, tidak bisa menampung kondisi itu. Nah ini yang membuat semakin timpangnya masyarakat kita. Jadi itu karena layanan pekerjaan yang ada ini belum merata, belum menjangkau, kemudian akses-akses yang ada untuk usaha itu mereka hanya adanya di tempat-tempat yang memungkinkan, sedangkan tempat-tempat yang menjadi sumber untuk usaha itu mereka jauh dari pemukiman mereka. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu karena adanya perbedaan kelas sosial dalam masyarakat. Nah, ternyata perbedaan kelas sosial dalam masyarakat ini membuat orang ya menjadi seperti itu, artinya menjadi timpang. Jadi kalau kita melihat, kalau di luar itu ada kelas borjuisme dan ada kelas proletar. Tapi kalau di Indonesia ya dibilanglah kelas konglomerat gitu ya, kelasnya orang kiri gitu ya. Nah, sampai ada lagunya itu ya, kiri munggah balik dan seterusnya. Nah, itu merupakan gambaran ketimpangan. Itu yang karena kelas sosialnya mereka berbeda. Kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Jadi yang karena faktor eksternal tadi itu ada karena letak geografisnya. Nah, kalau sudah ngomong letak geografi ini sangat menimbulkan ketimpangan. Kayak di tempat saya ini, saya kan hidupnya di Kabupaten Malang. Nah, di Kabupaten Malang ini ada geografis yang sangat daerah itu terpinggirkan. Daerah itu berupa daerah kapur misalnya, sehingga mereka sulit mengembangkan lahannya menjadi lahan pertanian misalnya. Mereka sulit, paling mereka bisa menanam jagung gitu, menanam singkong, tanam yang lain karena sulit air dan seterusnya. Nah, karena kondisi geografis ini itu membuat timpang. Jadi daerah antar daerah ini ada daerah yang surplus, ada daerah yang minus. Itu terjadi karena kondisi geografisnya yang seperti itu, karena mereka sangat dipengaruhi oleh itu yang bisa saya ceritakan. Mungkin di kesempatan yang lain saya lanjutkan bagaimana sih bentuk ketimpangan. Cuman bentuknya nanti akan saya sampaikan di sesi yang lain. Dan untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.